Dunia bela diri pernah memiliki satu sosok yang namanya saja membuat lawan gemetar, Melvin Manhoef. Dikenal sebagai Raja Tega, misinya bukan hanya menang, tapi menghancurkan lawan secara brutal. Dengan rasio KO 90%, ia adalah mimpi buruk bagi siapapun. Namun, setiap raja punya masa runtuhnya. Hari ini, di Dran Askar, kita bedah momen mengenaskan saat sang Raja Tega ini akhirnya bertekuk lutut. Mengapa seorang predator bisa berubah menjadi samsak hidup di penghujung karirnya? Apakah karena usia atau ketidakmampuan beradaptasi? Mari kita bongkar fakta kejatuhan sang legenda. Inilah analisis mendalam yang jujur dan penuh data. Tetaplah bersama kami. Melvin Manhoef lahir di Suriname dan besar di Belanda. Ia tidak lahir dengan keistimewaan, melainkan membangun segalanya dari keringat di sasana-sasana keras. Awal karirnya di tahun 2000-an menjadi penanda lahirnya petarung dengan agresi murni. Tanpa teknik gulat yang canggih, ia mengandalkan kekuatan pukulan yang di luar logika. Di masa ini, Melvin adalah pendatang baru yang menakutkan. Ia membangun reputasi sebagai orang yang tidak butuh waktu lama untuk mengakhiri laga. Itulah fondasi dari Raja Tega, yang kelak ditakuti dunia. Kecepatannya menjadi modal utama yang membuat lawan-lawannya seringkali panik sebelum pukulan pertama mendarat. Filosofi Melvin sangat sederhana, kalahkan atau hancurkan. Baginya, menang angka adalah kegagalan. Secara teknis, ia menggunakan gaya Dutch kickboxing dengan kombinasi tinju rapat. Ia sengaja membiarkan pertahanannya terbuka untuk memancing lawan masuk ke zona maut. Ini adalah strategi bunker booster yang sangat berisiko. Jika ia mendarat satu pukulan bersih, laga tamat. Gaya ini membuatnya menjadi bintang di K1 dan Dream. Ia tidak ingin berdebat dengan juri, ia ingin wasit menghentikan laga. Inilah yang membuatnya sangat menghibur, namun juga sangat berbahaya bagi keselamatan karirnya sendiri di jangka panjang. Tahun 2003, Melvin belajar bahwa keberanian saja tidak cukup. Melawan veteran Bob Skrijber, ia tampil mendominasi secara agresi. Namun, Skrijber yang lebih senior memahami timing dan kesabaran. Saat Melvin kehabisan energi karena terus memukul, Skrijber justru menyerang balik dengan presisi tinggi. Ini adalah kekalahan pertama yang membuka mata Melvin bahwa di level profesional, emosi harus dikontrol oleh logika. Skrijber memanfaatkan celah pertahanan Melvin yang memang terbuka. Kekalahan ini menjadi pelajaran mahal tentang perbedaan antara petarung jalanan dan petarung taktis. Meski kalah, semangat Melvin justru semakin membara untuk terus memperbaiki gaya bertarungnya. Secara faktual, Melvin adalah petarung murni berdiri, striker. Ia selalu kesulitan saat menghadapi lawan yang memiliki dasar gulat atau grappling yang kuat. Begitu laga menyentuh matras, efektivitas pukulan Melvin hilang total. Analisis kami menunjukkan bahwa lawan-lawan cerdik seringkali menggunakan teknik takedown hanya untuk menetralisir kekuatan tinjunya. Melvin sering gagal dalam teknik kuncian karena dia tidak pernah fokus pada pertahanan gulat. Lawan-lawan seperti Gegard Mousasi memanfaatkan kelemahan ini secara maksimal. Selama karirnya, ini menjadi kriptonit bagi Melvin. Setiap kali dia dibawa ke bawah, peluang menangnya menurun hingga di bawah 30%. Melawan Yoshibo Akiyama adalah ujian mental yang berat. Akiyama adalah petarung yang tenang dan tidak mudah terintimidasi oleh teror Melvin. Akiyama sadar bahwa kunci mengalahkan Melvin adalah dengan tidak terpancing emosi. Akiyama berhasil menahan agresi Melvin dengan pertahanan yang solid dan serangan balik yang efektif.
Pertarungan ini membuktikan bahwa petarung yang bisa menjaga ketenangan di tengah badai pukulan Melvin memiliki peluang besar untuk menang. Akiyama tidak mencoba adu kuat, dia mencoba adu taktik. Akhirnya, Melvin terpaksa tunduk oleh ketenangan dan teknik kuncian yang dilakukan Akiyama di saat yang krusial. Laga melawan Remy Bonjasky di dunia kickboxing adalah puncak pertarungan teknis. Bonjasky adalah petarung yang jauh lebih tinggi dan memiliki jangkauan lebih luas. Remy menggunakan kakinya untuk menjaga jarak, sementara Melvin berusaha mendekat dengan hoe kerasnya. Secara teknis, Bonjasky berhasil mematahkan jarak pukul Melvin. Saat ronde ketiga, Melvin mencoba segala cara untuk membalikan keadaan. Namun ia justru terkena serangan balik yang fatal. Kekalahan ini menjadi bukti bahwa petarung yang memiliki disiplin posisi kaki, footwork, yang baik adalah lawan terberat bagi Melvin. Ia tidak bisa sekadar memukul, ia harus mampu mengejar petarung yang lebih cepat. Gegard Mousasi adalah contoh petarung yang sangat cerdas di arena. Saat menghadapi Melvin, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sejak detik pertama, Mousasi berusaha membawa Melvin ke matras. Bagi Melvin, ini adalah posisi paling tidak nyaman. Mousasi dengan tenang mencari celah untuk melakukan kuncian. Benar saja, dalam waktu singkat, sang Raja Tega dipaksa tunduk. Kekalahan ini sangat telak dan membuat reputasi Melvin sebagai predator sempat goyah. Mousasi menunjukkan bahwa di MMA, teknik kuncian adalah senjata pamungkas yang tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan otot dan keberanian semata. Laga melawan Mark Hunt adalah momen di mana Melvin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Mark Hunt adalah raksasa yang dikenal memiliki dagu besi yang hampir tidak bisa dijatuhkan. Namun, Melvin berhasil melakukan hal yang dianggap mustahil. Ia mendaratkan pukulan telak yang membuat Hunt tumbang. Secara faktual, ini adalah salah satu KO paling spektakuler dalam karir Melvin. Ia membuktikan bahwa meski menghadapi lawan yang lebih besar, teknik tinjunya tetaplah mematikan jika mengenai sasaran yang tepat. Ini adalah masa di mana dunia mengakui bahwa Melvin Manhoef bukanlah petarung yang bisa diremehkan oleh siapapun. Melawan Ramazan Ramazanov, Melvin berada di puncak kepercayaan diri. Ia tampil sangat mendominasi sejak awal laga. Setiap pukulan yang ia lepaskan terasa seperti peluru yang tepat sasaran. Kekalahan melawan Robbie Lawler adalah momen yang sangat menyakitkan. Awalnya, Melvin tampil sangat garang dan mendominasi jalannya laga. Namun, Lawler adalah petarung dengan mentalitas baja yang memiliki counter punch luar biasa. Saat Melvin lengah karena ingin segera mengakhiri laga, Lawler mendaratkan pukulan telak yang membuat Melvin jatuh seketika. Pukulan itu mendarat tepat di dagunya, menghentikan dominasi Melvin dengan cara yang sangat brutal. Kekalahan ini menandai awal dari kerentanan dagu Melvin. Ia mulai kesulitan menahan pukulan bersih dari petarung kelas dunia lainnya setelah insiden ini terjadi di ring. Laga melawan Gohan Saki menunjukkan sisi lain dari penurunan performa fisik Melvin. Saki adalah petarung yang jauh lebih muda dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Melvin yang sudah tidak lagi berada di masa prima mulai terlihat lambat dalam mengantisipasi serangan. Saki memporak-porandakan pertahanan Melvin dengan sadis. Kekalahan ini menjadi tanda akhir kejayaan Melvin di dunia kickboxing tingkat tinggi. Banyak penggemar yang sedih melihat sosok yang dulu sangat ditakuti kini harus menerima kenyataan pahit. Saki membuktikan bahwa regenerasi petarung tidak bisa dihindari dalam olahraga bela diri yang keras ini. Secara medis, setiap petarung memiliki batas kemampuan dagunya menahan pukulan, yang kita kenal sebagai chin. Semakin banyak pukulan telak yang diterima sepanjang karir, semakin rapuh ketahanan dagu tersebut.
Melvin Manhoef telah menerima ribuan pukulan sepanjang karirnya. Di usia 40-an, ia tidak lagi memiliki daya tahan yang sama seperti saat ia berusia 20-an. Otot mungkin masih bisa dilatih, namun sistem saraf dan ketahanan otak terhadap guncangan akan menurun. Itulah alasan mengapa petarung veteran sering tumbang hanya oleh pukulan yang mungkin tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan masa primanya dulu. Karir Melvin Manhoef adalah bukti nyata bahwa kejayaan hanyalah fase sementara. Ia mungkin tidak mengakhiri karirnya dengan sabuk juara di pinggang, namun keberaniannya untuk terus bertarung hingga usia 44 tahun tetap menjadi warisan yang tak terlupakan. Ia adalah sosok yang pernah membuat dunia menahan napas setiap kali ia masuk ke arena. Terima kasih telah menemani saya membedah kisah ini di Dran Askar. Jika kalian menyukai analisis mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di kolom komentar, apakah kalian merindukan gaya brutal Manhoef? Saya Dran Askar, salam olahraga.